kali ini saya mau coba salah satu extreme sport yang ada, yaitu salah satu jenis off-road, rock crawling. Ini tantangan pertamanya. Ini dia, rock crawling tidak hanya soal kecepatan mengalahkan lawan, tapi lebih pada teknik slow speed atau bergerak perlahan untuk menaklukkan rintangan berupa bebatuan besar. Jenis kendaraan Jeep berkapasitas 2.000 hingga 6.000 cc dinilai paling mumpuni untuk olahraga ini. Tentu saja dengan modifikasi di beberapa bagian. Disinilah kemampuan modifikator kendaraan diadu. Selain modifikasi suspensi, pengaturan perpindahan transmisi serta gardan sebagai penggerak roda harus diperhitungkan baik-baik. Astaga! Ini saya benar-benar tipis banget jaraknya sama batu, lihat deh. Tangannya keluar sih. Biasa diketawain sama omnya. Lihat. Seneng banget lihat tuh omnya. Lihat aku tersiksa karena soft breakernya itu dibuat fleksibel, dibuat lentur. Jadi kemungkinan dia jatuh itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan soft breaker yang biasa. Kerjasama tim sangat penting dalam kegiatan ekstrim ini. Salah satunya antara pengemudi dan navigator saat menunjukkan arah dan jalur yang harus dilewati. Bermain rock crawling bukan tanpa resiko. Laju kendaraan yang lambat tergantikan tantangan untuk menaklukkan batuan cadas yang licin. Ternyata kemungkinan jatuhnya benar-benar ada. Jadi bukan cuma kebohongan belaka kemungkinan jatuh itu tuh, lihat. Ini karena batunya super miring dan licin. Jadi akhirnya Om Janto yang jago aja bisa jatuh. Nah jadi sekarang harus dibantu pakai strap buat tarik lagi jadi mobilnya bisa balik ke posisi awal. Kurang pas rasanya jika tidak merasakan sensasi di balik kendali setir. Jadi, mari ikut saya menguji keberanian. Om Janto, boleh saya coba? Dan tadi saya udah liatin Om Janto caranya gimana. Sekarang saya mau cobain keekstrimannya rock crawling itu sendiri. Salah satu fitur yang ditambahkan dalam mobil rock crawling adalah locker atau penggerak roda. Kontak extra pen. Ini
starter, yang sebelah sini locker. Tinggal main kopling sama rem aja, pakai helm. Kalau kata omnya sih tinggal main kopling sama rem aja. Karena profesional. Coba nanti lihat saya. Aja, Mik. Set. Filternya pakai. Sensasi mencoba rock rolling luar biasa. Kemampuan saya benar-benar dipertaruhkan. Astaga. Ini saya nggak bisa-bisa mau ngelewatin batu yang ini. Gregetan. Saya mau ngelewatin batu yang ini tapi dari tadi nggak bisa-bisa karena Aksi pacu adrenalin belum selesai. Kali ini datang tantangan dari komunitas motor trial. Balapan motor ekstrim ini punya jenis medan yang mirip dengan rute olahraga rock crawling. jadi kalau yang saya lihat sekilas mata gitu ya, yang paling beda dari motor trail ini nih. Rangkanya, bodinya ya. Jadi sengaja kalau motor trail itu nggak pakai jok ya Mas e? Iya, betul. Karena? Biar ruang gerak lebih banyak gitu ya. Biar ruang geraknya lebih banyak. Jadi mainnya itu berdiri, kalau nggak jongkok. Justru kalau misalnya duduk malah jatuh. Iya. Nah gitu Takutnya sama. juga. Gak juga, keseimbangannya kurang jadinya. Kurang balance sih. Kurang balance. Sama satu lagi bannya sih. Bannya ini beda. Jadi bannya ini memang dirancang khusus supaya kalau misalnya mereka main, memang kan wilayah mainnya itu di bebatu-bebatuan. Galicin. Galicin. Galicin jadi benar-benar nempel di batu. Jadi pergerakannya smooth mengikuti batu. Kuncinya, ketenangan dan kejelian dalam membaca jalur. Sungai dengan banyak tebing bebatuan. Ini dia, medan favorit di Purworejo, Jawa Tengah. Petualangan cerita ekstrim kali ini tak hanya tentang olahraga. Di Gunung Kidul, Jawa Tengah, ada mata pencaharian warga yang akan menguji nyali saya. Sekarang saya lagi ada di Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan hari ini saya mau ikut untuk berburu codot atau kelelawar. Tapi yang membuat saya super semangat sekaligus tegang adalah itu, lokasinya. Udah denger belum? Ada suara ombak-ombak besar, gebentur-bentur tebing. Karena memang lokasinya menurut saya super ekstrim. Jadi nanti kita akan melipir di pinggir tebing, tipis banget jaraknya sama nyemplung ke bawah laut. Makanya hari ini saya juga udah ditemenin sama teman-teman dari Vertical Rescue Yogyakarta untuk memastikan saya dan tim benar-benar aman safety-nya. Doakan. Untuk sampai ke lokasi perburuan, perlengkapan pengaman wajib digunakan. Mengingat jalur tebing yang berbatasan dengan laut lepas sangat beresiko bagi keselamatan kami. Agar rute aman untuk dilintasi oleh saya dan tim. Tahap pertama, pengecekan jalur dan pemasangan tali karmantel.
Tapi lihat ke bawah saya udah gemeteran, aduh. Selangkah demi selangkah. Semakin jauh, rute lintasan menjadi semakin ekstrim. Praktis hanya bergantung pada tali pengaman yang terpasang. Bagi saya, setiap langkah benar-benar menguji nyali. Dan semakin jauh, perjalanan menjadi semakin menegangkan. Kalau pantau sehari-hari 5-10 menit, tapi karena ini saya baru pertama kali dan pakai alat pengaman, jadi kurang lebih mungkin sekitar 1-2 jam. Sebenarnya prosesnya bakal lebih cepat kalau misalnya kita nggak pakai pengaman sama sekali. Kayak yang Mas Anto lakuin ya Mas ya, tuh si berani nggak pakai pengaman sama sekali. Karena jaraknya dari sini tinggal berapa meter Mas? 150-an ya? lagi. Tinggal 150 meter. Tapi kalau saya nggak pakai pengaman, ya sudah, saya pulang ke Jakarta tinggal nama. Karena sekalinya jatuh tuh, lihat, kita langsung jatuh ke laut selatannya Jawa. Ini kaki saya gemeteran banget setiap mau berpijak. Menyisir tebing selatan Pulau Jawa benar-benar banyak hal tak terduga. Di tengah perjalanan kami dihadapkan dengan jalur yang sangat sulit untuk dilewati. Saya pakai harness sama karabiner. Jadi kalau seketika tiba-tiba jatuh, tuh, tetap ada yang tahan. Suara deburan ombak semakin keras. Tandanya lokasi yang kami tuju semakin dekat. Jadi memang semakin dekat kita ke tempat nangkep codot. Lihat nih, jalurnya semakin kecil tapi astaga pemandangannya semakin luar biasa di sini. Dan satu lagi tanda-tandanya kita udah mau deket ke tempat codotnya itu adalah udah ada bau-bau kotoran codot. Guano ya Mas E? Bau guano. Tapi saya nggak pernah sesenang ini nyium bau kotoran hewan karena tanda-tandanya itu kita berarti udah mau deket ke tempat tujuan kita. Memancing codot dibutuhkan perhitungan yang tepat. Lokasi pemancingan juga tidak boleh sembarangan. Paling ideal harus sedekat mungkin dengan gua tempat codot tinggal. Ini kita udah sampai ke lokasinya, ke tebing Watuk Bengkah. Dan memang saya udah nggak bisa lanjutin perjalanan lagi. Karena lihat jalur tali saya cuma sampai sini aja. Tapi kalau Mas Anto memang karena sudah terbiasa dan dia pemberani memang. Jadi dia masih terus ke sana tuh. Karena emang biasanya alat pancingnya ditaruh di sana persis di atas posisi guanya di bawah situ. Nah sekarang dia lagi ambil tuh, lihat tuh, codot yang ditarik. Dia lagi ambil hasilnya. Jadi jebakannya ditaruh kemarin malam, dia lagi ambil sekarang. Dari 10 alat pancing, 5 diletakkan di bagian barat dan 5 di bagian timur gua. Hal ini untuk memaksimalkan hasil tangkapan dengan menjerat codot yang terbang melintasi mulut gua. Perjalanan yang mesti kita tempuh, yang mesti Mas Anto tempuh setiap harinya. Tapi ya sudah, yang penting dapat ya Mas Anto. Nih, kalau dilihat, ini codot. Codot itu kan memang makannya buah ya Mas Anto. Jadi bedanya sama kelelawar biasa itu ada di mananya? Sama bentuk giginya. Kalau codot itu mulutnya lebih mulutnya lebih monyong dibanding sama kelelawar pemakan serangga. Dia lebih monyong. Keluar tuh dari mulut gua.
Cara yang dipilih untuk menangkap codot sangat sederhana, hanya memanfaatkan sifat nokturnal codot yang keluar gua untuk mencari makan. Begitu ini ditaruh di depan mulut gua, pas kelelawar itu pada keluar, seret. Terus sayap-sayapnya itu terperangkap, pada nyangkut di sini. Lihat nih, ada lubang di sini. Lubang ini gara-gara kena kail ya Mas Santo. Jadi saya rasa udah jauh-jauh sini nggak lengkap kalau misalnya saya nggak sampai lihat ke bawah tempat tinggal kelelawarnya itu, tempat tinggal si codot itu seperti apa. Untuk turun mendekati mulut gua, semua pengamanan harus lebih diperketat lagi. Saya sama Mas Hendro udah turun. Ya gara-gara kita ngegantung-gantung demi lihat rumah codot seperti apa. Jadi sistemnya seperti ini ya Mas Hendro. Memang kita harus body system. Gua di tebing selatan Pulau Jawa yang dihuni codot berada di jalur ekstrim. Rata-rata bagian dasar gua merupakan sungai bawah tanah yang terbentuk dari air laut yang masuk ke dalam gua. Perasaan saya saat ini tuh benar-benar antara semangat karena gak semua orang bisa ngalamin pengalaman kayak gini, tapi sekaligus juga tegang karena ini benar-benar saya sama Mas Hendro cuma menggantungkan hidup kami di seutas tali. Dan di bawah benar-benar ombaknya luar biasa besar, yang namanya Laut Selatan Jawa ya Mas Hendro. Ombak pasang yang sudah semakin tinggi membuat saya dan Mas Hendro tidak bisa berlama-lama berada di sini. Kami harus segera mengamankan posisi demi keselamatan. Tadi di dalam guanya tuh benar-benar banyak banget saya lihat kelelawar yang berterbangan karena memang keadaan guanya kan gelap. Jadi tadi banyak kelelawar yang muter-muter terbang rame-rame. Jumlahnya banyak banget, kalau 200 sih adalah kelelawar. Selain pada terbang-terbang, banyak juga yang ngegantung di situ ya Mas Hendro. Bener-bener banyak. Jadi tinggi guanya tuh kurang lebih 20 meter lah. Terus masuk ke dalam itu. Itu sungai bawah tanah ya?